Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ya beruang kutub hanya bisa bertahan hidup di wilayah sedingin kutub utara? Kenapa flora dan fauna nggak tinggal satu wilayah saja? Mungkin jawaban yang lebih singkat itu udah ciptaan Tuhan kali ya. Tapi sebenarnya ada loh faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna tersebut. Kira-kira apa saja ya faktornya? Pembahasan yang menarik. Langsung aja kita bahas. Let's go! Sebelum kita mencari tahu faktor yang mempengaruhi tentang persebaran flora dan fauna yang ada di bumi, kita wajib kenal dulu nih dengan yang namanya biosfer. Apa itu biosfer? Jadi, biosfer ini merupakan lapisan bumi yang menjadi tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Yaps, benar sekali. Jadi, biosfer itu merupakan tempat tinggal kita. Nah, makhluk hidup tentunya membutuhkan keberadaan daratan, perairan, hingga udara. Begitu juga dengan flora dan fauna. Mereka akan memilih biosfer yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Makanya flora dan fauna tidak bisa hidup di satu wilayah bumi yang sama. Jenis-jenis dari biosfer. Berdasarkan jenis lapisannya, biosfer ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu atmosfer atau udara, litosfer atau permukaan bumi atau daratan, dan hidrosfer atau perairan. Atmosfer merupakan lapisan bumi terluas yang berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda asing yang berasal dari luar angkasa, seperti meteor yang jatuh ke bumi hingga radiasi sinar matahari yang terlalu tinggi. Nah, lapisan ini juga dikenal dengan lapisan ozon yang berperan penting untuk melindungi kehidupan kita di permukaan bumi. Litosfer merupakan lapisan yang terbentuk dari letusan gunung berapi atau magma yang telah mengering. Litosfer terdiri dari susunan batuan yang ada di permukaan bumi serta memiliki bentuk yang beragam. Lalu ada hidrosfer. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari perairan seperti air yang ada di sungai, samudera, dan laut. Hidrosfer termasuk bagian yang berperan penting untuk kehidupan makhluk hidup karena 70% bagian bumi merupakan air atau laut. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa biosfer ini merupakan habitat atau tempat tinggal makhluk hidup seperti flora dan fauna. Nah, karakteristik biosfer ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada karakteristik fauna. Karakteristik fauna ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada fauna padang rumput. Padang rumput merupakan wilayah yang subur dengan ketersediaan air yang baik. Maka dari itu wilayah ini memiliki banyak fauna seperti binatang herbivora yang memakan rumput-rumputan atau binatang karnivora pemakan daging. Yang kedua ada fauna di gurun. Gurun adalah wilayah yang memiliki suhu yang panas dengan kandungan air yang sedikit. Selain itu, perubahan suhu di daerah gurun juga bisa sangat drastis. Suhunya yang ekstrim membuat tempat ini hanya ditempati oleh hewan-hewan tertentu seperti unta, ular gurun, dan kadal gurun. Selanjutnya ada fauna di tundra. Sebaliknya dari gurun, tundra adalah wilayah yang diselimuti oleh salju. Wilayah ini biasanya terletak dekat dengan kutub utara. Fauna yang biasa hidup di wilayah ini adalah hewan-hewan berbulu tebal dan berdarah hangat seperti serigala kutub dan kucing kutub. Selanjutnya ada fauna di kutub. Mirip sih dengan tundra, seluruh wilayah kutub ini diselimuti oleh salju sepanjang tahun. Hewan yang bisa tinggal di wilayah ini memiliki sistem pertahanan khusus seperti penguin, singa laut, dan beruang kutub. Selanjutnya ada fauna di hutan tropis. Hutan tropis merupakan tempat yang ideal dan bersahabat hampir untuk seluruh makhluk hidup. Curah hujan yang tinggi serta sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun membuat banyak sekali hewan bisa bertahan hidup di sini. Kemudian selanjutnya ada fauna di taiga. Taiga ini adalah habitat yang ditempati oleh berbagai jenis burung yang sedang melakukan migrasi karena daerah asalnya mengalami musim gugur. Beberapa fauna yang bisa hidup di wilayah ini yaitu ada serigala dan beruang hitam. Karakteristik fauna yang terakhir adalah fauna di perairan. Ada beberapa jenis fauna yang hidup di wilayah perairan. Yang pertama ada bentos, yaitu memiliki ukuran yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yang kedua ada plankton, yaitu berukuran kecil dan mengapung di perairan mengikuti pergerakan arus di air laut. Jadi plankton ini tidak memiliki daya renang. Kemudian ada nekton, yaitu bergerak sendiri sesuai kemampuannya dan bisa berpindah-pindah tempat seperti ikan, serangga air, dan amfibi.
Lalu yang terakhir ada neustin, yaitu fauna yang bertempat tinggal dan mencari makan di permukaan air. Sekarang kita lihat karakteristik dari flora. Yang pertama, flora di hutan hujan tropis. Hutan hujan terdapat di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Hutan ini memiliki curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Karakteristik flora yang ada di wilayah ini memiliki daun lebat dan pohon-pohon yang tinggi. Selanjutnya, flora di hutan musim tropika. Hutan musim ini umumnya memiliki karakteristik flora seperti pohon yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau datang. Hal ini disebabkan oleh musim panas di hutan ini yang lebih panjang dibandingkan dengan musim dinginnya. Kemudian yang ketiga ada flora di hutan hujan iklim sedang. Hutan hujan iklim sedang bisa kamu temukan di wilayah iklim sedang seperti di sepanjang pantai Pasifik Amerika Utara, mulai dari negara bagian California hingga ke Washington DC. Flora yang mendominasinya adalah pohon yang memiliki ukuran tertinggi di dunia, seperti pohon pinus. Selanjutnya ada flora di hutan gugur. Hutan gugur memiliki ciri flora seperti pohon yang tinggi, kokoh, dan daun yang lebar. Hutan ini berada di daerah dengan kondisi yang sedikit kering, namun tetap memiliki kandungan air yang cukup banyak. Yang selanjutnya ada flora di hutan taiga. Hutan taiga berasal di daerah dingin dekat dengan kutub seperti Serbia Utara, Rusia, Kanada, dan Finlandia. Hutan taiga memiliki pohon yang menjulang tinggi dengan daun menyerupai jarum seperti pohon pinus. Selanjutnya ada flora di stepa. Stepa atau padang rumput adalah wilayah yang hanya terdapat padang rumput saja, tidak terdapat pohon lainnya. Nah, hal ini disebabkan daerahnya sangat kering dengan cadangan air yang sedikit, sehingga hanya rumput saja yang bisa hidup di situ. Selanjutnya ada flora di sabana. Nah, sabana adalah padang rumput yang memiliki beberapa pohon kerdil yang letaknya berkelompok. Pohon di wilayah ini tersebar di lokasi dengan cadangan air yang banyak. Di Indonesia sendiri, sabana terdapat di wilayah Nusa Tenggara. Kemudian selanjutnya ada flora di tundra. Tundra terdapat di daerah kutub yang dingin. Tumbuhan yang bisa hidup di wilayah ini hanyalah lumut. Walaupun tertutupi es, lumut di daerah ini akan tetap tumbuh kembali saat es mencair. Kemudian ada flora di gurun. Gurun disebut sebagai wilayah yang susah untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Kenapa? Ya karena tanahnya yang berpasir dan tidak bisa menyerap air. Suhu yang sangat ekstrim ini juga menjadi penyebab tumbuhan tidak bisa hidup di wilayah ini. Tapi dari beberapa tumbuhan yang bisa hidup di wilayah gurun, salah satunya adalah kaktus. Jadi kaktus itu mengandung air, jadi cocok banget tinggal di wilayah gurun ini. Kemudian yang terakhir ada flora terumbu karang. Banyak yang mengira bahwa terumbu karang adalah bebatuan. Padahal terumbu karang itu termasuk ke dalam salah satu jenis tumbuhan loh. Jadi di Indonesia ini sendiri memiliki jenis terumbu karang terlengkap di dunia, karena mencapai 85.707 km luasnya di lautan. Keren juga ya Indonesia kita. Nah, itulah jenis karakteristik flora dan fauna. Banyak banget kan? Nah, kemudian apa ya faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Kalau kita lihat-lihat, banyak sekali flora dan fauna yang hidup di bumi. Namun, ada beberapa flora dan fauna yang hanya bisa kita temui di satu tempat saja. Jadi, kalian nggak bisa melihat mereka di tempat yang lain. Misalnya contohnya beruang kutub. Ya namanya aja beruang kutub, berarti kita bisa melihat beruang ini hanya di kutub. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada faktor klimatik. Faktor klimatik ini adalah faktor yang disebabkan oleh iklim. Faktor ini sangat berpengaruh pada persebaran flora dan fauna. Hal ini dikarenakan iklim memiliki cakupan terhadap suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan yang penting bagi kehidupan mereka. Oke, sebagai contoh persebaran flora dan fauna karena faktor klimatik ini adalah kita akan bahas tentang suhu udara dan kelembapan udara. Jadi setiap wilayah di bumi itu memiliki suhu udara yang berbeda, yakni panas dan dingin. Sementara flora dan fauna memiliki persyaratan tertentu untuk lingkungan hidup idealnya. Misalnya, jenis fauna yang ideal ditemui di tempat yang bersuhu dingin, diantaranya beruang kutub dan penguin. Sedangkan di tempat yang bersuhu panas ada unta dan keledai. Kita nggak bisa mindahin beruang kutub ke gurun pasir yang panas. Karena itu tadi, karena flora dan fauna itu memiliki persyaratan tertentu untuk hidup yang ideal. Dan kemudian kelembapan udara juga nggak kalah penting untuk flora dan fauna, karena keberadaan tingkat uap air di udara menjadi sumber pertahanan hidup flora.
Kalau kita perhatikan, pasti ada deh flora yang bisa hidup di tempat yang kering seperti kaktus. Namun ada juga flora yang hanya bisa hidup di tempat yang basah, ya seperti teratai gitu. Jadi terbuktikan kalau faktor klimatik ini menjadi salah satu yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor selanjutnya ada edafik. Faktor edafik merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi tanah. Kayaknya kamu udah tahu deh kalau tanah merupakan media utama untuk tumbuhnya flora. Jadi flora atau tumbuhan juga pilih-pilih lokasi tanah tempat mereka mau menetap. Ya karena flora memiliki beberapa kebutuhan untuk membantu pertumbuhannya, seperti humus, unsur hara, kandungan air, dan kandungan udara yang ada di dalam tanah. Terus gimana dengan fauna? Ya fauna akan menjadi pemangsa si flora. Jadi ketika flora ini tumbuh subur, maka fauna yang herbivora itu akan memakannya. Nah, itu sebabnya fauna akan memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan makanannya. Faktor yang selanjutnya ada fisiografi. Faktor fisiografi merupakan faktor yang berkaitan dengan relief atau bentuk permukaan bumi. Kamu tentu udah tahu dong kalau bumi kita ini nggak sama, ada bagian yang lebih tinggi dan ada bagian yang lebih rendah. Nah, situasi inilah yang membuat suhu udara di setiap wilayah itu tidak sama. Tempat yang lebih tinggi memiliki suhu udara yang lebih rendah, contohnya di wilayah bukit dan pergunungan. Sementara di tempat yang lebih rendah, suhu udaranya lebih tinggi, seperti yang ada di wilayah pantai. Nah, oleh karena itu, kamu jangan heran kalau kamu pergi ke gunung, kamu tidak melihat pohon kelapa di sana. Karena pohon kelapa lebih cocok tumbuh di tempat yang bersuhu tinggi alias panas, seperti wilayah pantai. Hal ini juga berlaku bagi perkebunan teh dan kopi yang hanya bisa kamu temui di wilayah pergunungan. Nah, faktor yang terakhir ada biotik. Faktor biotik adalah faktor yang disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, di sini sifat dan perilaku flora dan fauna akan saling berdampak antara satu dengan yang lain. Misalnya, flora yang memiliki sifat kuat dalam beradaptasi akan menghambat pertumbuhan flora lainnya. Keberadaan fauna seperti cacing juga akan membantu proses penyuburan tanah sehingga flora bisa tumbuh dengan baik untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Yang paling disayangkan, manusia bisa menjadi sosok yang berperilaku baik maupun buruk loh. Untuk perilaku baik, ya bisa jadi manusia bisa menyebar flora dan fauna di berbagai wilayah. Contohnya ada beberapa fauna yang bukan asli Indonesia, tapi bisa kita lihat langsung di Indonesia. Nah, itu salah satu faktor biotik akibat manusia yang membuat fauna tersebut tersebar di berbagai wilayah. Sementara ini nih, kalau perilaku buruknya, manusia itu selalu tidak menjaga kelestarian flora dan fauna. Contohnya penebangan hutan untuk memperluas pertanian, perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur. Perilaku tersebut meniadakan flora dan membuat berbagai fauna kehilangan tempat tinggalnya, sehingga mereka harus bermigrasi bahkan mati. Jadi banyaknya faktor biotik bisa menjadi hal yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti mengenai biosfer? Kalau kamu sudah mengerti, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.